Ini saatnya kita sikat dia sekarang. Saya sudah kartu mati nih, menghina menista agama mayoritas. Game over saya sudah. Saya keluar, mereka masuk. Ya. Jadi waktu di dalam saya selalu tenang. Kenapa? Saya nunggu keluar. Pembenci saya sedang nunggu masuk. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin itu, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus, kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan, lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone, pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam.
Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame iki, Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tahu banget apa yang saya alami. Nggak ada lah orang yang nggak stres. Ketika kamu kehilangan, istilahnya saya itu gini. Kalau gubernur aktif DKI lagi ditangkap, masuk penjara, nggak korupsi, nggak apa-apa. Itu baru terjadi di agresi militer Belanda kedua. Walaupun saya sudah rasa nih, kayaknya ini
masuk ini. Kok saya nggak ngamuk ya? Ketika lihat hakimnya saya pikir, tampangnya udah kelihatan benci saya gitu. Udah tok, gitu kan? Dia baca aja udah kayak ngeledek-ledek saya. Waktu dia baca tuh saya udah tahu nih, ini pelanggaran. Tapi saya nggak ada perasaan marah atau mau ngamuk. Padahal wartawan nunggu di luar banyak. Kalau pakai Ahok yang normal gitu ya, pasti kalau loncat ke mimbar kok tonjok kali ini kira-kira hakim. Kira-kira. Atau kalau udah diputusin pas waktu keluar wartawan banyak, saya langsung ngoceh. Oh, udah ngomong orang live kok. Kesempatan maki-maki. Ya dong maki-maki di situ dong. Mau maki-maki orang, maki aja orang live, semua TV live. Nggak bisa dipotong, nggak bisa ditunda. Kalau yang live bisa ngomong kita keras. Nah, saya juga heran waktu itu. Tapi begitu besoknya ya, masuk itu ya. Kita lagi baca firman Tuhan berapa lama, saya ikutin, saya ketemulah Filipi 4 ayat 7 itu. Nah, saya beri judul waktu itu, inilah namanya anugerah. Nah, di Filipi 4:7 itu dia bilang, dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kamu. Terus selanjutnya, berarti kalau dan bukan usaha saya, dan kok ngalamin kok, nah ini anugerah. Nah, dalam perjalanan saya itu saya temukan lagi satu ayat. Tentu setelah lewat di dalam damai ini nggak perlu waktu anugerah kan beda di depan orang aja masuk ke dalam. Malamnya stres. Aku bilang, tapi saya nggak pernah kasih tahu orang stres. Malu dong, masa Ahok stres di penjara? Nggak bisa dong. Gini-gini juga gengsian nih saya bilang. Nggak lucu kan? Hari ke-14 kebangun jam 2 nggak bisa tidur. Ini jantungan bang. Ini sakit, panas. Saya panggil yang jantung. Pak, tolong pak. Kata pak, saya jantungan pak. Itu dia liatin saya kan. Jadi, iya, kok waktu liatin kok kalau keringat ya? Nggak jantungan ya? Betul jantungan lagi. Terus dia bilang, lari aja pak, ke depan bapak boleh lari katanya. Mungkin bapak stres, biasalah orang dikurung. Biasa kan? Kita kalau baru beli burung aja pindah ke rumah lain dia nggak mau makan, dia stres dia. Apalagi orang kan tangkap di burung gitu kan. Terus saya pikir, ini penjaga ada 60-an, Brimob kan 60 hektar. Kalau saya lari jam 2 pagi, mereka pikir saya kabur, terus saya tembak gimana? Waduh, nanti pak, gak usah pak. Saya di sini dulu pak. Panggil dokter. Oh jangan. Nanti beritanya Ahok serangan jantung. Wah, nggak lucu juga. Itu berpikir itu, nggak boleh. Berarti ini mesti usaha. Ada usaha itu minta. Panggil nama Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong. Ini udah jantungan, tapi nggak jantungan kan? Panas ini. Tolong Tuhan, tolong. Apa masalahnya? Dari jam 2 sampai jam 4 saya ketemu. Saya marah. Saya nggak terima. Saya nggak bersyukur masuk ke situ. Harusnya bersyukur. Tuhan udah izinkan. Bersyukur. Tentu kita minta Tuhan perintah hati kita bersyukur. Gimana bersyukur? Wah, kalau teman saya datang besok saya, kok kamu lebih cerah sekarang, Hok? Gitu-gitu ya. Dia nggak tahu kadang-kadang kumat, kadang enggak. Itu kan mesti naik turun kan. Kalau kena, saya udah tahu doa saya apa. Tuhan, damai sejahtera-Mu, perintahlah hati saya. Ketika kita bisa mengucap syukur, menggunakan perspektif yang milik Allah, beda langsung. Waktu baru masuk, saya juga nggak boleh lari-lari keluar. Makobrimob 60 hektar. Kenapa saya nggak boleh lari keluar? Kalau napi lain boleh lari keluar, asal jangan keluar pagar gitu ya. Lari keluar boleh. Saya nggak boleh, karena di sana ada 4.000 keluarga. Jadi yang suka orang ngajak-ngajak foto tuh nggak bagus juga kalau ditahan di Makobrimob. Karena kalau kamu begitu keluar, orang pada ngajak foto kan. Nanti kalau begitu ngajak foto disiarkan keluar, bilang orang bilang Ahok mah nggak dikurung di dalam. Jadi saya nggak boleh keluar.
Saya selama 20,5 bulan tidak pernah tahu namanya aspal di depan tuh kayak apa, saya nggak tahu. Saya nggak lihat tembok, jemur di balik tembok, matahari, 7:30 dia naik, saya nggak boleh keluar aja. Nah kalau kita gunakan perspektif kita yang salah, itu langsung jatuh satu tingkat mengasihanin diri, langsung depresi. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Allah, kita tahu ini Allah izinkan ini terjadi sama hidup kita. Kita jadi melihat bahwa kesulitan masalah yang kita hadapi bukan untuk menjatuhkan kita, tapi buat apa? Mempromosikan kita. Aku lebih ngetop saya di penjara, betul nggak? Kalau mau pakai duit 2 triliun untuk kampanye satu Indonesia sampai ke pelosok-pelosok warung kopi kenal namanya Ahok, nggak dapat tuh 2 triliun. Seluruh dunia bisa kenal. Karena syok semua orang. Gubernur aktif seperti itu. Lalu apa lagi? Cuma segitu senangnya? Enggak. Saya suka ditanya juga dari polisi. Saya dipanggil abang. Kenapa? Ini kan pakai gitu kira-kira ya. Abang tua lah ya, Bang. Kalau abang kita bisa mundurkan ini jamnya nih, hidup dunia ini kita mundurkan menjadi balik, abang dapat jadi gubernur lagi. Abang mau nggak? Jadi dia kayak Fadi Crosby gitu ya. Atau mau di sini? Saya bilang jujur, saya minta ditahan di Mako saja. Loh, kenapa? Kalau saya jadi gubernur lagi, saya hanya menguasai balai kota 5 tahun. Tetapi ketika saya ada di Makobrimob, saya terpaksa belajar untuk menguasai diri saya seumur hidup. Jadi bagi saya jauh lebih beruntung dikurung. Makanya saya bilang yang kurung saya tempo hari itu nyesel ya. Kalau tahu tambah sehat nyesel. Mereka berpikir kita akan depresi kan. Nah tentu Tuhan tolong, kita juga harus berpikir, kita tahu perspektif. Mereka harapin saya benturin kepala ke tembok. Terus saya pikir, kalau saya mati, digotong keluar, pasti mereka bilang, bukan mayat Ahok, bohong itu. Udah dikubur pun, bukan kubur Ahok, Ahoknya di Hong Kong. Wah, udah mati digituin lagi, keki loh. Lebih tidak sehat ya hal itu. Ngapain kita masih bodoh gitu mati? Nah, kita bisa sangat cepat move on asal kita tahu dari kacamata Tuhan. Dan bagi kami sebagai orang Kristen tidak ada perceraian. Kalau cuma bilang nggak cocok, kamu di cloning jadi beda jenis kelamin, langsung sehari cerai. Lebih nggak cocok. Kita kawin sama kita sendiri, lebih nggak cocok. Ini nggak ada yang cocok kok manusia gitu. Ini mama saya juga, apalagi kita Chinese punya nilai. Kalau orang di luar Kristen nggak cocok, simpanan aja, nggak boleh cerai gitu loh. Kalau cerai kan memalukan bagi harta. Ini nih Chinese punya umumnya nilai. Ya tentu kita, ini peristiwa lama sebetulnya, panjang. Ya mama saya juga doa. Mama saya ini orang yang sangat bijak menjawab. Lalu orang di gereja nuduh gini sama mama saya. Kan kita gereja Chinese ya. Bilang ini sama mama saya. Kok kasih anakmu menikah sama orang Jawa? Mama saya jawab gini. Orang Jawa salahnya apa ya? Bangun mulai tanya lagi. Saya dengar anakmu selingkuh ya sama ajudan mantan istrinya itu ya. Wah mama saya jawabnya top. Gini ya. Kalau dia ajudan anak laki-laki saya nggak jamin juga loh. Anak saya kan laki-laki. Sama perempuan bisa kejadian juga. Saya nggak bisa jamin. Orang Kristen juga bisa jatuh, mama saya bilang. Saya nggak jamin. Tapi ini istri, ajudan istrinya kok. Terus masuknya juga menjelang 411 November, Oktober 2016. Saya sudah dituduh tersangka jadi sidang. Terus Mei udah masuk. Oh teman saya lebih hebat lagi. Kita sama-sama laki-laki ya.
Ajarin saya dong, kalau kau jadi Ahok gimana caranya selingkuh sama ajudan istri? Kalau ajudan itu tidur di kamar sebelah mamanya, dan kamar dia sama istrinya buka jendela bisa lihat itu kamar, dan pulang ada istrinya. Ajarin saya gimana caranya. Nah ini versi teman. Yang ketiga, ini juga jangan sakit hati. Mama saya itu jawabnya bijak tapi nyelikit ini. Ini sebetulnya udah plus agak capek ladenin orang. Karena bilang sama mama saya, anakmu salah, ceraikan ini gini. Ini orang baik, ini orang hebat. Mantan itu hebat, gitu pintar, gitu lembut, macam-macam gitu kan. Mama saya jelasinnya gimana, dia ngalamin kok. Terus dia jawabnya gini ya, saya mau jelaskan gimana juga susah. Tapi saya akan bantu doakan kamu supaya kamu punya menantu perempuan seperti dia. Sejak itu nggak ada lagi tuh yang nyerang mama saya itu. Wah, mama saya langsung bilang sama tante saya semua, jadi kalau ada yang berdebat sama kamu, gak usah buang energi, kamu jawab ya gitu. Kenapa Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain selain dia? Bukan dia sebagai cemburu. Dan Pak Tong bilang, laki-laki diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ada nggak suami yang mau istrinya punya teman laki-laki lain? Ini kira-kira seperti itu. Dan saya hanya dikasih dua opsi, cerai atau menerima ada laki-laki lain. Saya perlu cerita ini kenapa? Karena simpang siur orang bilang, kasihan istri saya yang sekarang. Istri saya dituduh, kita juga jadi nggak enak gitu kan? Emangnya? Nah, saya apa? Saya bilang saya bilang sama teman saya yang tahu, jangan gara-gara sepiring makanan kamu menghina hak sulung seperti istri. Kamu mau bertobat pun, menangis pun setiap istri. Ini saya bilang, kamu menghina hak kamu menjadi istri aku. Kamu menghina kesempatan jadi istri saya hanya karena sepiring makanan. Dia nggak betul. Kenapa? Lu nggak akan berani cerai. Emang bener, aku cuma getar. Kalau cerai kan gua habis kan. Ini bagi saya itu, saya ini gengsian kan. Belum lama berani. Masa gua kalah sama laki-laki, gua kalah gagah juga kok. Apapun gua perbaiki dong. Ini konsep ini gitu kan. Belum lagi harta habis, belum lagi karir saya hancur, belum lagi semua pendukung pergi, salah paham. Makanya saya tidak mau. Tapi rema yang saya dapat cerai. Yang mana lebih kuat lagi? Itu di 1 Korintus 2 ayat 7 atau berapa? Dan kira-kira saya lupa ya. Paulus menulis begini. Jika ada seseorang yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, maka kamu tidak boleh menceraikan dia. Karena kamu akan menguduskan dia dan anak-anaknya. Kalau loncat kayak 15. Kayak 15 itu ada 15 kalau nggak salah. Tetapi jika dia, kira-kira laki dan perempuan ya, mau meninggalkan kamu, lepaskan dia. Jadi ayat ini begitu kuat buat saya iluminasi. Ini sudah tidak beriman. Kalau orang Chinese ya, kata mama saya tuh, kalau suami memaafkan, mesti sembahyang 7 lapis langit loh. Ini sudah. Makanya saya tidak mau cerai juga. Saya minta menjalankan Hosea 3. Saya ya syok. Akibatnya apa? Tensi saya turun 70-50. Saya hampir lewat meninggal di Makobrimob. Kenapa? Stres ditinggal istri? Oh tidak. Saya stres melawan keyakinan saya. Keyakinan iluminasi firman Tuhan. Nah, saya mau share ini. Satu pihak, firman Tuhan betul-betul kata firman Tuhan pedang bermata dua. Satu pihak, firman Tuhan akan menguatkan kita. Tapi satu pihak, ketika kita melawan kebenaran firman Tuhan, dia akan makan kamu. Pasti dia makan kamu. Jadi kita nggak mungkin, kalau nggak salah itu saya lupa itu, di Galatia atau apa saya lupa. Kira-kira gini, kita hanya bisa berdiri untuk kebenaran
Karena kita tidak bisa melawan kebenaran. Itu ditulis oleh Paulus. Nah, ini pengalaman seperti itu. Lalu bagaimana memilih istri? Saya cerita pendek sebelum saya akhiri. Kenapa begitu cepat? Saya juga nggak tahu begitu cepat. Kita putuskan sama Mas Jarod, kita menikah lagi. Kamu kalau mau di politik, menikah lagi. Susah nggak ada istri? Ibu saya juga bilang susah. Nyarinya bagaimana? Kalau yang datang 10 pun bingung. Pacaran 1,5 tahun nggak ketemu gitu. Cara milih awalnya gimana? Nah, Jarod bikinnya standar. Jawa Timur, adik 1, rumahnya ada AC, ini Jarod yang bikin. Tapi bagi saya, bagaimana tahu dia cinta sama saya atau tidak? Saya mau cari yang mau ikut saya seperti itu. Ikut bangsa saya juga. Ada yang tanya, maksudnya apa ikut bangsamu? Ya minimal mau makan babi lah kayak gue. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu aja kan. Terus Allahmu gimana? Allahku dia harus terima Yesus adalah Tuhan. Terus Mas Jarod bilang nggak mungkin, nggak mau. Iya nggak mau ya coret Mas, kan gampang seleksinya Mas. Itu dia sombong, tapi ada dia nanti pulang jangan ngamuk ya. Ini kan cuma waktu itu. Kalau coret yang antri masih banyak kok, tenang aja. Daftar gitu kan mau Jawa Timur banyak, coret antri lagi. Terus Mas Jarod bilang jangan begitu. Terus gimana? Ya sudah Mas, nggak usah. Wah Mas Jarod nggak mau putus asa, kan dia kan yang mau nyariin jodoh, kira-kira gitu loh. Ya saya kan bisa kasih pesan dong. Tapi mungkin juga ya, kalau Mas Ahok, mungkin juga anak gadis itu nekat mau sama Mas Ahok tuh. Oke, ada syarat kedua. Syarat keduanya apa? Ini saya baca saya kan baca tiap hari kan, Februari. Itu di Kejadian. Ketika Abraham mau mencari istri buat Ishak, nyuruh Eliezer ya, nyari. Lalu ketemu Rebeka, usia menikah, masih perawan, cantik. Lalu mau nggak nikah sama anak masih sepupuan kan? Mau. Ketika mau dibawa, si bujangnya Abraham nanya sama Betuel, papanya Rebeka, boleh nggak saya bawa anak ini menikah sama anak tuan saya, sama si Laban nih, ada abangnya nih. Lalu si Betuel bilang apa sama Laban? Tanya sama anak gadis itu, dia sudah dewasa. Nah, saya bilang Mas Jarod bilang gini, gimana Mas? Kalau orang tuanya bilang Mas Ahok belajar dulu agamanya kita gitu ya. Coret Mas, nggak sesuai skenario. Lalu kata si Mas Jarod, gimana kalau dibilang masing-masing dulu? Masing-masing dulu, jalanin iman. Woi Mas, istri itu penolong Mas. Kalau saya bangun pagi saya baca Alkitab, dia nggak baca Alkitab, stres ya Mas. Saya pengennya sama-sama minum, makan dari air karang rohani yang sama. Kita baca Alkitab yang sama, punya kitab masing-masing, kita share bersama, dapat iluminasi bersama. Dia maunya gimana? Sesuai ini Mas. Jadi orang tuanya harus menjawab, tanya sama dia sendiri. Dia sudah dewasa. Kalau dia bilang seperti itu, ini tanda dari Tuhan. Saya bilang, wah sulit katanya. Ya sulit ya nggak usah. Ini masih pusing. Nah saya share lah sama mama saya. Nah intinya itu semua, mama saya sangat bijak. Setelah itu mama saya bilang, tanya, anak saya sih, saya nggak jamin juga loh. Kalau udah keluar tiba-tiba nggak mau nikah sama kamu gimana? Ini pertanyaan mama saya nih. Saya nggak jamin loh, begitu keluar kan banyak ketemu orang. Ketemu orang nanti pilih-pilih lagi kan. Bisa berubah lagi kan? Apakah kamu berubah iman kamu? Dia jawab, enggak. Jadi kalau sampai keluar nggak nikah sama saya pun, berarti itu bukan jodoh saya. Tuhan pasti kasih saya yang lebih baik. Walaupun dalam hati dia ngerti mau cari lebih baik dari gue, mas susah loh. Canda. Ini candaan aja. Istri itu memang seperti kitab suci. Nggak susah dimengerti. Mau kita buang kita takut. Kitab suci kalau udah dibuang.
Tapi kalau suami itu adalah dompet berisi uang yang banyak. Mungkin Sing dolar apa US dollar. Kalau ibu-ibu buang, dipungut orang pasti. Saya kalau ketemu orang yang bergerak di bidang bisnis atau keuangan, saya suka tanya balik begini. Kita sama-sama pengusaha kan, dulu gitu ya, orang keuangan kan. Pernah nggak kita melakukan sesuatu, udah investasi begitu besar di satu bidang, dan hasrat kita memang semua masih di bidang ini, terus kamu buang ganti bidang? Enggak. Saya ini invest di politik ini udah terlalu banyak. Saya mau di penjara. Nah itu yang jadi pergumulan saya sudah share dengan beberapa teman. Jadi berhenti dari pejabat itu, banyak tawaran kerja. Jadi beberapa orang yang tidak ada hubungan dengan teman lama-lama gitu ya, waktu saya jadi gubernur jarang ketemu saya, sekarang nawarin saya kerja sama mereka. Nawarin kerja, kasih saham kosong, nanti macam-macam ini. Dari gaji yang lumayan sampai yang wow banget gajinya. Udah standarnya standar dunia. Sampai ada yang lebih konyol lagi nih, supaya ngijon gitu ya, kirimin mobil, sewa mobil dulu. Saya teman mama sih kan, kenapa sekarang rumahmu jadi banyak mobil sekarang? Nggak tahu tuh pada kirimin anaknya pada minta kerja. Saya belum itu kerja sama kamu loh. Nggak apa-apa dia bilang, ini kan memang nggak ada hubungan, kamu bukan pejabat. Dulu saya juga nggak ada hubungan dengan jabatan Anda. Nikmatin aja. Itu, nah saya selalu percaya nama baik, reputasi baik ini seperti di Amsal 22 ayat 1 ya. Amsal 22 ayat 1, nama baik atau reputasi baik lebih bernilai, berharga daripada kekayaan besar. Kenapa saya bilang? Karena ada yang bilang gini, saya cuma punya satu anak, dan bapak saya hanya punya satu cucu, dan saya mau titipkan anak saya sama kamu. Kamu gak mungkin makan duit anak saya nanti kalau saya sudah gak ada. Jadi pejabat pun kamu gak makan duit kok, gak mungkin. Tapi kalau saya gaji kamu segede gini, kamu wah banyak banget. Gak apa-apa. Saya sampai bilang bercanda, serius ya. Nah ini contoh. Nah saya bergumul, saya share sama beberapa teman. Sebagai manusia tentu saya tergoda. Jadi pejabat tuh payah, gak ada duitnya. Ini aku pun, aduh, kalau saya sudah jadi pejabat lagi, kayaknya males sebagai pribadi. Males ya. Ini kalau kira-kira kalau kita bisa dapat penghasilan 1 juta US dollar setahun, naik mobil semua miliaran, kamu masih mau jadi pejabat? Dicaci maki, dikafir-kafirin, dicari-cari salah, mau di penjara. Wah saya sekarang gini-gini saya tinggal di Menteng. Ukuran berapa? Sampai 1.200 meter tanahnya. 2 rumah. Rumah siapa? Rumah orang yang pengen saya kerja sama dia. Tinggal di mes dulu. Ya. Saya minta mobil yang minta yang murah lah, 500 juta lumayan lah. Kijangnya nggak Venturer udah oke lah ya. Venturer udah bagus. Naik tingkat 2 kali lipat ya Alphard lah lumayan lah. Oh dia naikin tingkat 2 kali lipat Land Cruiser. Nah jadi kalau kita jadi pejabat lagi, tuh kirim mobil ke rumah saya, langsung saya diborgol KPK. Yang ngasih juga takut, karena yang ngasih juga ditangkap juga. Nah ini satu perguruan. Tapi saya katakan lagi, dari mana saya tahu melakukan A atau B atau C? Firman Tuhan, iluminasi dari firman Tuhan yang saya baca. Sampai hari ini dalam pergumulan saya tetap tidak ada panggilan jadi pengusaha. Tugas saya adalah showcase
mercusuar untuk mempertontonkan kuasa Tuhan, untuk menarik orang untuk mengenal Tuhan kita. Itu yang saya dapat. Jadi, saya tidak tahu Anda puas atau tidak puas dengan jawaban ini, karena saya pun bergumul di dalam hal ini. Jadi kalau saya ikutin iluminasi firman Tuhan yang saya baca, tidak ada terima job ini. Saya tahu kemana saya harus lakukan. Tapi kalau saya berpikir saya serah kedagingan pribadi, saya mau ini dong. Kapan lagi digaji gitu mahal? Nggak ada orang mau gaji gitu mahal. Ini orang hanya pengen. Saya pasti nggak ngerti, nggak mungkin lah. Kamu dijelasin apa juga ngerti kok. Yang susah itu bukan cari orang pintar, bukan cari orang berani, cari orang jujur. Kagak makan duit anak gue nanti. Nah ini sesuatu yang menarik. Itu yang saya yakinin kalau kita jadi pejabat jujur tidak pernah rugi. Waktu saya keluar dari rumah saya pikir saya mau tinggal di mana ya? Semua harta sudah kasih sama anak semua. Saya mau tinggal di mana? Saya juga bingung, orang tanya sama saya. Makanya saya suka bilang tuh nggak? Ya lumayan lah, masih setahun di sini makan gratis terus. Nggak usah keluar, gitu maksud. Namanya Tuhan kita ajaib. Ini orang saya kenal ketika saya sudah kalah. Dan kebetulan dia suka makan laksa di Cisalak, lucu gak nih? Hari Minggu sopirnya Brimob dia mampir. Lalu dia baca koran, dia ngomong-ngomong saya, ketemu sekali 2 kali, dia tanya sama saya, Pak Ahok, saya dengar cerai ya, semua harta kasih anak-anak ya. Nanti Pak Ahok udah keluar tinggal di mana? Saya nggak tahu, saya bilang. Mau nggak? Saya baru beli bulan lalu rumah di Menteng, cocok buat Pak Ahok itu katanya. Ini benar apa enggak gitu ya? Kita nggak tahu kan, orang kan banyak PHP betul kayak lagu dangdut aja, PHP gitu. Terus datang lagi tuh nggak? Datang lagi. Terus saya tanya, mama saya tinggal sama saya boleh nggak? Oh boleh, kebetulan ini juga saya rapiin. Saya lagi, kalau saya menikah boleh nggak bawa istri saya? Oh boleh, saya siapin kamar pengantin. Saya pikir bener apa enggak gitu. Nanti kamu kerja sama saya nanti bantu. Saya belum tentu kerja, nggak apa-apa. Terus ada mobil nggak? Berapa minggu ada? Nggak ada. Mau mobil apa? Wah naik tingkat nih. Venturer naik ke Alphard nih sekarang nih. Gimana Toyota Alphard? Oh jangan. Pak Ahok banyak musuh. Kalau Alphard mau loncatin trotoar susah. Tahan orang gimana? Mau pindah jalur gimana? Stuck lu. Kalau Land Cruiser loncat, tabrak, gitu kan. Tapi harganya 2 kali lipat. Gak apa-apa. Bener apa nggak tahu. Pas saya keluar, udah pakai mobil Land Cruiser jemput saya. Itu kita nggak pernah tahu. Udah tinggal di rumah belum berapa bulan, saya keluar dari pulang, udah ada Alphard lagi. Jadi kita kadang-kadang ya, saya bukan saudara-saudara kita penganut teologi sukses. Itu benar tapi nggak benar mereka. Saya kata kenapa benar tapi nggak benar. Tentu Tuhan akan kasihkan pada kamu kalau kamu memang membutuhkan. Karena janji Tuhan itu adalah memenuhi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya jangan ingin berdoa dalam nama Yesus, keluar Lamborghini merah. Nenek Muhammad, mana gitu. Jadi itu harus jelas. Makanya saya bisa mulai membedakan seperti itu. Jadi mohon maaf, saya sengaja cerita panjang-panjang supaya kesempatan jawabnya habis gitu. Itu orang politik. Seandainya Pak Jokowi ada di sini, tanya sama Pak Jokowi. Kan pakai seandainya loh, nggak salah loh, seandainya saya juga seandainya. Makanya saya selalu katakan, kalau lihat gitu ya, itu kayak kalau kita udah doa Tuhan, kita sadar hadirat Tuhan. Nggak ngerti saya, nggak ada rasa benci itu, heran. Makanya yang penting kita masih melatih kepekaan, tahu sadar hadirat Tuhan. Ayo kita mendengar firman Tuhan, nggak ada tuh benci. Makanya saya ini orang kayak easy going gitu kan. Tapi kalau lagi marah, wah ada pistol kok pasti kau tembak. Itu dulu sebelum kuliah master 2 tahun, potong liburan dia 20,5 bulan.
Saya berpikir di dalam penjara itu ya, dalam tahanan pun orang masih kirim surat ke saya. Saya mesti balas surat begitu banyak. Jadi tiap hari itu saya tuh kayak dihukum menulis, tuh nggak? Ingat waktu kita sekolah dulu nakal ya, gurunya bilang tulis kalimat yang sama 100 kali supaya kamu jadi sabar gitu ya. Saya di dalam tahanan tuh tiap hari nulis, jual buku nulis, balas surat tulis, balas surat jadi gawat lagi. Kagak ada duitnya, jual buku masih ada duit tulis, harus dibalas. Tolong saya terus, ijazah nyangkut, kursi roda. Saya kadang-kadang kesel juga tuh, lu nggak tahu udah masuk penjara, udah ditinggal bini, hartanya udah kasih ke anak-anak, udah hidup jual buku, masih minta kau tolong. Kata bapak saya, emangnya aku punya pohon duit di belakang daunnya goyang-goyang. Orang sini bilang Yao Qiansu, tau gak? Yao Qiansu tau gak? Yang kayu digoyang-goyang tuh jatuh itu duit itu tuh. Akhirnya saya berpikir, saya kenapa jadi pejabat? Karena saya ingin menggunakan uang pemerintah bantu orang miskin. Nah kalau saya keluar, saya sudah kartu mati nih, menghina, menista agama mayoritas. Game over saya sudah. Nah kalau saya udah game over, kalau saya kerja sama orang, gaji semiliar sebulan pun nggak bisa bantu orang miskin. Itu yang bapak saya bilang sama saya. Di dalam tahanan juga ditawarin, sebelum ditahan juga ditawarin, kalau saya terima nggak dihukum, bebas. Cuma saya bilang begini, saya tidak mau menghina agama orang. Saya bilang, saya juga tidak mau berdebat ini Yesus Tuhan atau bukan, Nabi atau bukan, itu nanti kita jadi panjang. Jadi saya katakan, tidak ada kitab suci manapun yang ditulis berdasarkan narasi cerita. Sama seperti Timotius ya, saya lupa ayat berapa. Dikatakan kita percaya Alkitab ini adalah tulisan firman Allah yang diinspirasi oleh Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita dalam kebenaran. Ini dalam surat Timotius, Paulus pada Timotius. Cari sendiri ya, saya punya. Nanti kayak enakan gue nyontekin terus. Jadi saya bilang, kalau saya meninggalkan Yesus, itu berdebat. Kalau saya meninggalkan Alkitab saya, yang memberikan saya iluminasi setiap hari, yang dari Alfa Omega, dari Kejadian sampai Wahyu, dari pertama dunia ciptakan sampai akhir dunia ini. Kalau kamu gak percaya itu diinspirasi oleh Allah pun, minimal nih buku ajaib, buku hebat yang dikarang oleh psikolog yang paling hebat di dunia, yang bisa membuat jiwa orang jadi teduh, yang membuat orang jadi dituntun demikian rupa. Bagaimana saya bisa meninggalkan ini, pindah dengan kitab lain yang tidak seperti ini cara penulisannya? Saya nggak bisa. Dulu bilang apa? Kita nggak bisa pilih kamu, ya nggak usah pilih. Kekuasaan dari Tuhan kok, di kitab Daniel jelas kok. Bisa masuk penjara. Kalau Tuhan saya tidak izinkan saya masuk penjara, siapapun tidak bisa memenjarakan saya. Jadi ketika saya bisa dipenjarakan, saya tahu dengan persis Tuhan sedang proses saya supaya saya bertumbuh. Tiap hari saya diperbaharui. Ya apa keuntungannya ikut Tuhan? Kalau kamu gak mau nonton, keuntungan jiwa kita nyaman. Kita membaca firman Tuhan diiluminasi. Nggak ada kitab manapun yang bisa menggambarkan dengan baik narasi seperti ini. Ya kalau Bapak Ibu belum pernah baca Alkitab, hanya datang ke gereja, Bapak Ibu adalah orang paling rugi di dunia sebetulnya. Anda tidak mau percaya Yesus pun kalau Anda baca Alkitab, Anda akan dapatkan keuntungan luar biasa. Karena ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan menuntun kita di dalam kebenaran. Ini satu hal yang jadi nggak ada apapun bisa menggantikan ini di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Yang paling kita benci itu ya semua orang yang kita merasa harusnya bisa membebaskan saya. Pertama seperti itu rasanya. Jadi setelah itu lewat, nggak ada kebencian lagi.
Dulu saya hanya merasa hanya lihat tembok apa gitu. Saya itu lewat masa itu saya dapatkan tahu perspektif dari Allah tadi. Saya betul-betul sehat banget. Rasanya itu, saya suka cerita sama teman-teman. Mereka bilang, jangan gitu, rasanya nggak pengen keluar, sini lebih enak. Kita keluar banyak urusan, di dalamnya kita bisa berlindung. Terus pada nganterin makanan lagi, semua kasihan sama saya. Udah keluar belum tentu kasihan sama saya. Jadi nggak ada yang kita benci lagi. Pada pertama tuh, enggak. Saya kira seperti itu. Saya yakin ya, yang tempted itu bukan mau ngambil duit, tempted itu kok mau hajar pengusaha yang kurang ngajar itu. Jadi gini, saya jadi pejabat kita pasti nggak terlalu berpikir mau ambil uang apa gitu ya. Saya berpikir gini, kalau saya bisa menolong orang banyak dengan tanpa uang saya sudah untung sebetulnya. Nah, terus kita berpikir, waktu kita mau berhenti bupati, kalau saya pensiun, saya pengen hidup seperti bupati. Berarti saya mesti mencuri sekian uang. Kalau kita mulai berpikir cara curinya gimana? Oh, saya curi uang bisa lebih elegan. Kalau misalnya contoh ada sikda saya datang begini, tanda tangan surat izin tambang ya. Saya kira Bapak Ibu ini daerah tambang ngerti lah. Saya nggak tahu di sini. Ini cerita di Belitung bukan di Kalimantan. Di Belitung, Belitung Timur. Satu lembar itu mereka bisa jual jutaan US tuh ke tambang itu. Jadi kata sikda saya, wajar dong Pak, satu tanda tangan tambang-tambang kecil minta 2 miliar, 3 miliar. Dan Bapak masuk juga keluar uang kan. Coba saya jawab apa Mas Sikda saya? Kurang lihai itu saya bilang. Saya punya ilmu lebih lihai. Apa tuh lebih? Lebih hebat saya bilang. Ngapain mau kasih izin minta? Ini saya tahu ada beberapa oknum kepala daerah lakukan. Nah, gitu. Apa yang saya pikir mungkin Sikda saya cerita atau dia pintar sendiri. Ngapain tanda tangan kasih kamu izin dapat duit minta saham? Kok caplok? Semua pakai nama saya. Supaya perusahaan seru temen. Nanti ada yang mau jual aja. Lebih kaya kan? Langsung kata sekretariat, oh itu lebih hebat Pak. Dia pernah minta uang. Lebih hebat. Tapi saya bilang, kita jadi pejabat kan disumpah. Dan disumpah di hadapan Allah. Dan Allah saya itu Allah yang hidup. Saya nggak berani. Kaya pun tidak menjamin saya bisa nikmatin kalau tidak diberkati oleh Allah. Tanpa penyertaan Allah, segala kekayaan, segala kesehatan kamu itu sekejap bisa hilang. Tapi kalau dengan ada penyertaan Allah, kamu yang tidak sehat, tidak kaya pun akan menikmati sukacita damai sejahtera Allah. Itu yang lebih penting. Orang mengajar kekayaan mau dapat sukacita damai sejahtera. Sukacita damai sejahtera sejati adalah tahu Allah beserta kita. Jadi saya bilang tidak mungkin lakukan. Yang ada adik saya justru. Waktu saya turun tidak jadi bupati, kadang-kadang oknum pengusaha itu kejam, sama kayak bully orang. Kita naik pesawat ya, kadang-kadang jual tiket juga kurang ajar. Dalam ilmu protokol mantan bupati ya tetap bupati duduk di depan. Walaupun bukan nggak ada kelas bisnis dulu. Dia taruh pengusaha duduk di depan. Lalu kita taruh di belakang. Lalu pengusaha bisa ngobrol gini. Allah dulu jadi bupati sombong, nggak mau terima duit. Coba lihat sekarang naik kijang butut. Ada duit kan? Makanya nggak usah sok jadi bupati tau nggak? Dia bilang gitu. Wah kita tabok loh di belakang. Gak berani juga, nggak mungkin lah gitu. Nggak taunya putar balik, saya jadi anggota DPR RI. Ya usia 9. Setahun kemudian adik saya jadi bupati. Wah, adik saya satu malam saya pulang ke rumah mama saya dia bilang gini, kok, nih kok, lu masih ingat gak tuh pengusaha itu ditunjukin, yang menghina lu itu waktu itu di pesawat dia bilang. Ini saatnya kita sikat dia sekarang. Kita ini bodoh jadi bupati. Lu kita bodoh. Udah nggak mau duit, kerja setengah mati.
Udah turun, dihina pengusaha, kita cari kerja, ini kita hajar dia, kurang ajar. Terus saya bilang sama dia, gue pun kepikir kayak lu sebetulnya. Ketika gue pikir balik, kita kan disumpah melayani semua orang, baik yang benci kita atau tidak benci kita. Semua surat masuk, kita nggak peduli punya siapa, ya kita tanda tangan. Ya seperti itu saya bilang. Kita di hadapan Tuhan. Nah, saya bersyukur adik saya dia lulus ujian. Selesai bupati, dikerjain juga lah pakai ya versi ayat-ayat macam-macam gitu di sana. Dia kalah, dia kawinan, ketemu orang ngajak dia kerja. Dia juga pikir, anak saya gimana mau kuliah, kita modal habis, kerja nggak ada duit. Dia ajak kerja. Sekarang jadi salah satu direktur. Ya lumayan lah, dapat gaji. Ya ada ngomong ratus gitu, bukan puluh juta lagi, udah ratus. Anaknya bisa mau kuliah ke Jepang. Terus dia bersyukur, memang Tuhan kita izinkan mereka tidak jadikan kita bupati pun Tuhan pelihara punya maksud. Coba kalau saya jadi bupati terus continue, nggak bisa anak saya kuliah ke Jepang. Pas anaknya tahun ini mau kuliah. Nah ini contoh bagaimana manusia kita mesti keki. Kita mesti ada kepikir. Kalau kita selalu sadar Tuhan kita pasti memenuhi semua kebutuhan kita. Pasti. Tuhan kita lebih tahu. Dan dia gak mungkin udah menolong kita dari satu tempat bawa kita jerumusin yang lebih susah. Gak bakalan. Ini kan naik tingkat nih, progres. Kita kan diperbaharui roh kita dari hari ke hari. Yang penting kita keep contact. Tetap komunikasi dengan Tuhan. Dari mana komunikasinya? Firman Tuhan. Bapak Ibu kalau yang belum baca firman Tuhan, coba aja pagi baca, ikutin cerita, ngerti nggak ngerti itu kan cerita. Alkitab tuh enak cerita, baca cerita ini. Kita tuh baca cerita seperti ini, ada kan dapatnya iluminasi. Itu jadi sesuatu yang berbeda. Kayak itu. Pak Ahok, bolehkah memberikan gambaran hal apa yang bisa dilakukan sebagai pebisnis Kristen agar kita dapat berdampak supaya Indonesia lebih maju dan kekristenan bisa lebih mempunyai pengaruh ke Indonesia, Pak? Wah, itu tanya sama pengusaha Kristen yang jadi majelis. Karena beliau lebih tahu daripada saya. Saya selalu percaya kalau suatu sistem gak betul, orang gereja harus keluar masuk ke politik. Itu dilakukan oleh para reformator. Tidak mungkin pengusaha bisa berkutik. Kalau pejabat bilang, lu mau buka cek buat gua atau enggak? Kalau enggak, izin lu gua tahan. Punya pegawai gitu banyak. Pengusaha Kristen tidak mencuri pun sudah bersyukur untuk tidak tergoda mencuri. Saya tinggal di daerah tambang. Kadang-kadang namanya izin tambang. Minta izinnya susahnya, diperas minta ampun setengah mati. Begitu kerja sama oknum, kirim eskavator, kirim dumper, curi lebih gampang. Besok saya mau nambang pun bisa, asal pakai alat dia, pakai truk dia, sudah curi. Yang nampung juga ada. Izin sendiri nggak bisa, lama. Anak-anak Tuhan tidak tergoda untuk jadi kaya raya dengan ini saja sudah baik. Kalau tergoda bagaimana? Saya tidak bisa menghakimi juga. Makanya saya suka katakan gini ya, Tuhan kita itu seperti orang tua juga, selain sahabat. Ketika kita masih belum mengerti tidak boleh minum ini, kita minum, Tuhan di dalam anugerahnya dia izinkan sampai kita bertumbuh satu hari, lalu kita sadar aku gak mau minum lagi. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Makanya saya katakan kita masing-masing harus baca firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan, lalu kita akan tahu Tuhan pimpin kita kemana. Seperti tadi dikatakan di Timotius tadi, firman Allah itu diinspirasi, diilhamkan oleh Allah, roh Allah.
untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita jalan kebenaran. Jadi Anda bisa salah. Makanya jangan sekali-sekali suka menghakimi saudara seiman kita. Kita tidak tahu pergumulannya apa. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Orang miskin punya dosa orang miskin. Orang kaya punya dosa orang kaya. Orang miskin punya godaan orang miskin, orang kaya juga punya godaan orang kaya. Nah, saya kira orang perlu masing-masing mengalami Tuhan. Nanti Tuhan akan perbaiki. Saya juga bukan langsung hari ini, saya terus perbaiki. Tanya istri saya ini punya tabit gak kurang baik. Kita bergumul. Nah ini juga suami istri adalah penolong. Makanya saya juga harap Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri, istri saya suka tanya sama saya, kamu sayang sama saya gak? Cinta sama saya gak? Itu pekerjaan perempuan kan? Mau berapa kali nanya saya bilang, kepada saya sayangnya seperti apa? Seperti saya menyayang sama tubuh saya sendiri. Nah, jadi kita berdua harus belajar hidup, menolong untuk hidup kudus dan memuliakan Allah. Ini tujuan pernikahan. Makanya suami istri harus setiap pagi sebelum keluar dari kamar, mau berantem nanti keluar gitu ya, doa dulu, baca kitab dulu bersama, masing-masing doa baru keluar dari kamar. Saya kira itu salah satu cara untuk kita tahu saling menolong tadi. Karena kita masing-masing punya pergumulan, latar belakang berbeda, keluarga berbeda. Nah, jadi kita saling mendukung seperti itu. Ya, jadi jawab pertanyaan tadi, saya katakan Anda gumulin sendiri. Saya nggak bisa kasih patokan. Ya, saya waktu jadi pengusaha kasih duit nggak? Waktu saya jual 101 sak untuk pengeboran minyak, kasih. Kalau nggak kasih gimana? Nggak bisa masuk, ditutup pabrik saya. Nah, sampai satu titik saya bilang, orang Kristen tidak boleh suap lagi, tidak ada bagi hasil lagi, tidak ada fee lagi. Akibatnya apa? Tutup pabrik saya. Dan Tuhan memimpin saya menjadi politisi. Nah, makanya saya katakan saya tidak berani memberikan saran apapun. Ya kan? Pak Ahok kan orang Kristen kan? Orang Kristen kan? Wah, saya udah tebak nih pertanyaannya kurang ajar ini. Orang Kristen loh. Ya, kan Tuhan Yesus mengajarkan kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. You know? Nah, saya mau tanya sama Pak Ahok, kalau ditampar pipi kirinya, kasih pipi kanan nggak sebagai murid Yesus? Ini dulu sebelum saya di Mako toh. Lu kok tampar gua, kok tonjok lu? Nah, aja lu. Tuh bisa saya turun. Aku masih dengar berkata nggak? Belum lewat pintu, si Romonya udah naik ke mimbar. Pernyataan Pak Ahok tadi salah ya, jangan didengar, jangan didengar. Itu udah mati saya, nggak bakal diundang lagi deh gua. Nah, saya sampai di Makobrimob, saya mengerti sekali ayat ini akhirnya. Saya bisa mengertinya begini. Termasuk kalau orang pengen minta bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau orang pengen kamu berjalan 1 kilometer, jalanlah 2 mil, 2 kilometer lah, kira-kira terjemahkan bahasa kita. Saya mulai mengerti nih. Kenapa? Karena tiap hari di Brimob kan, itu kalau polisi agak-agak nakal tuh, tempelin juga loh, digebukin loh. Ini kalau udah salah, nah saya suka dengar cerita, karena ada di kurungan banyak. Saya di kurungnya bareng polisi-polisi juga, ya mainnya sama mereka. Kan Makobrimob. Karena sel yang utama itu isinya teroris. Kalau saya ditaruh di situ, perjamuan kudus setiap malam aja. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Bisa perjamuan kudus sama ini loh, makan roti. Nggak mungkin ya, polisi. Saya dengar banyak. Jadi saya tanya, kok kalian kuat ya? Kalau di salah udah tahu nih, kalau dipanggil atasan pasti tempelin nih. Dia udah siap nih, udah nahan nih, masih tonjok nih.
Nggak tahu cuma ditempeleng sekali. Wah, puji Tuhan. Gue nyiapin hati gue tuh dua tempelengan, itu cuma kena satu. Itu seneng. Nah, saya mulai berpikir. Terus lari, hukuman lari. Wah, udah siap, panas-panas, udah dihukum. Lari. 20 kali keliling lapangan. Dia udah siap 20 kali dong. Dia pikir kan. Begitu panggil 10 kali. Wah, rasanya enteng. Kan kita menyiapkan 20. Nah, saya mulai menerjemahkan seperti ini. Ketika hati kita besar untuk mengampuni, kita tahu Tuhan mengampuni dosa kita yang tidak terampuni. Ketika kita merasa kita nggak layak sebetulnya diampuni oleh Tuhan, sehingga orang itu kan terlalu kecil gitu loh, salahnya gitu ya. Tapi saya siap, ya apa-apain kan kayak gitu, lari lebih jauh. Saya menyiapkan ruang yang besar untuk mengampuni dia. Salahnya kecil, ya kecil lah saya. Nah, saya temukan kayak gitu. Teorinya ini. Jadi kalau kita telah menyiapkan, misalnya itu ya, misalnya Anda udah siap nih, kayaknya ini bakal nyiram gua nih sama air ini gitu. 1 botol nih. Ya udahlah, 1 botol aku siap deh. Tahu-tahu nggak jadi nyiram gitu loh, cuma dipok. Wah, pasti Anda rasanya lebih bisa terima. Nah, saya kira Tuhan Yesus, ini teologi saya nggak tahu benar apa nggak benar. Ini pergumulan. Tuhan ingin kita betul-betul punya hati yang besar untuk mengampuni, untuk kesalahan. Sehingga waktu itu kesalahan itu terjadi, kita melihatnya ini terlalu kecil ini sudah untuk yang kita sediakan. Makanya Tuhan bilang kalau orang minta bajumu kasih jubah. Tentunya dia nggak ambil jubah kita. Wah, senengnya. Iya, misalnya ibu ya, ibu pakai selimut gitu ya. Minta baju kasih semua, kasih tas semua. Ibu udah sampai punya hati siap rela nih. Tahu-tahu cuma minta sapu tangannya doang. Aduh, padahal aku udah mau kasih semua jubah gua tadi. Kira-kira gitu kan. Nah, saya kira itu. Jadi saya bisa belajar seperti itu. Yang kedua, ini agak ya bisa nggak benar. Tuhan tuh selalu bilang ini Tuhan, pembalasan itu adalah hakku, bukan kamu. Ngapain kamu isi pikiranmu dengan kebencian kepada dia? Ya Tuhan mengajarkan saya di dalam Makobrimob. Ketika saya mulai kesal, marah, saya kan mengisi pikiran saya dengan orang itu, marahnya itu, sehingga Tuhannya saya pinggirin sebetulnya. Saya nggak mau. Saya kalau lagi stres, saya lebih mengingat firman Tuhan yang pernah saya baca. Saya mau isi otak saya dengan firman Tuhan, dengan keberadaan Tuhan, bukan orang itu. Kenapa kita keki sama dia merampok? Misalnya ibu punya ruko gitu ya, kasih nggak orang dudukin ruko properti ibu, atau halaman ibu minta bagi tanah? Enggak dong. Properti termahal manusia itu mana? Pikiran. Bagaimana pikiran kita, properti kita, kok kita mau diisi, dirampok dari orang gitu loh? Nggak mau kita. Properti kita ini milik Tuhan, kita mau diisi oleh Tuhan. Enak aja, nggak ada yang mau bagi rumah sama orang lain. Ini adalah rumah pikiran kita. Manusia itu semua dikontrol oleh pikiran. Kita bisa stres, bisa sakit, nggak terima. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, kita tahu pembalasan dari Allah. Masih tulis Gusti ora sare, itu dalam kemarahan tuh, Pak. Jadi mengampuni, tapi saya tahu Tuhan yang akan bertindak. Saya tulis dalam surat saya, dan betul saya keluar, mereka masuk. Ya. Jadi waktu di dalam saya selalu tenang. Kenapa? Saya nunggu keluar. Pembenci saya sedang nunggu masuk. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya.
supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.